Selamat datang di YouTube channel Mazmur Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Mazmur Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan DOI. Misalnya kita melihat satu DOI pada jurnal, katakanlah seperti yang terlihat ini ada DOI-nya. Ini ada DOI-nya juga, dan semua artikel ini memiliki DOI. Ketika misalnya kita klik di DOI ini, maka akan terbawa ke halaman di mana artikel itu diterbitkan. Nah, katakanlah misalnya DOI 3455 ini, kalau saya klik, dia akan kembali lagi ke halaman ini. Ini artinya bahwa artikel ini aktif. Lalu kalau misalnya bagaimana cara melihat artikel yang tidak aktif DOI-nya? Misalnya saya klik DOI 3619, maka akan terbawa ke halaman seperti ini. Ditulis not found, DOI not found. Ini artinya DOI-nya belum aktif. Memang DOI-nya ada. Nah, ini ada semua artikel yang telah diterbitkan atau diklik publish oleh editor pada jurnal, itu akan muncul DOI-nya. Ada jurnal yang tidak muncul DOI-nya di halaman daftar isi, tetapi muncul di halaman artikel di bawah referensi. Di bawah referensi ini, yang paling bawah ini adalah DOI-nya. Jadi DOI paling bawah ini kalau kita klik, dia akan terbawa lagi ke halaman ini, ke halaman dimana artikel ini. Lalu kalau artikel yang tidak aktif DOI, kalau kita klik ini, dia akan muncul ke halaman DOI not found. Ini artinya belum aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkan agar semua DOI yang ada pada setiap artikel itu aktif? Makna aktif berarti kalau kita klik pada DOI ini, pada link DOI ini, maka akan terbawa ke halaman link artikel ini. Nah, ini halaman khusus untuk artikel, untuk judul ini. Untuk judul ini, linknya adalah yang ini. Jadi ada nomor 3455. Ini adalah ID papernya atau ID dari artikel ini. Jadi ID dari artikel ini dia juga ada pada DOI, yaitu 3455, dan ini V1I1 artinya volume 1I1, dan ini JREECE adalah inisial dari jurnal tersebut. Sementara 10.29103 ini adalah prefix untuk DOI, untuk penerbit, dan ini adalah inisial dari masing-masing jurnal. Dan V1 ini adalah volume 1, isu 1 atau nomor 1, dan 3455 adalah artikel atau ID artikel. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengaktifkan. Pertama, Bapak Ibu login, pengelola jurnal itu login ke user, kemudian di sini akan terlihat jurnal manager, editor, atau apa yang aktif pada akun tersebut. Pengelola jurnal itu harus mengklik jurnal manager. Setelah jurnal manager ini diklik, maka akan terbawa ke halaman jurnal manajemennya. Di halaman jurnal manajemen inilah pengelola jurnal dapat mengaktifkan DOI. Jadi jurnal manager itu adalah ada peran di situ, bisa mengelola manajemen page, terdiri dari
pengumuman, kemudian form review, bahasa, mengisi master hit, kemudian mempersiapkan email balasan otomatis, setup, set dan seterusnya semuanya, termasuk juga mengangkat dan unenroll dari setiap akun user, dan termasuk juga di sini ada peran semua yang ada dalam OJS. Kita bisa melihat siapa saja yang ada di dalam setiap peran editor ataupun section editor, dan juga termasuk reviewer. Nah, cara mengaktifkan DOI yaitu ada di posisi import export. Nah, ini khusus bagi setiap jurnal yang telah men-setup DOI. Jadi setup DOI itu pertama kali dilakukan, dan setiap terbit ada kalanya dia langsung aktif DOI-nya kalau memang pada saat di setting pertama kali itu diklik atau dicentang otomatis. Nah, ada kalanya juga kasus-kasus tertentu dia tidak langsung aktif, seperti misalnya pada saat artikel itu diklik publish oleh editor jurnal, ternyata DOI pada akun Crossref itu sudah disuspend. Nah, kalau sudah disuspend itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, seringkali itu terlambat bayar tagihan annual fee ataupun deposit fee. Nah, kalau misalnya setiap pengelola jurnal itu mengklik publish, DOI-nya tetap muncul tetapi tidak aktif, karena dia tidak bisa dari OJS langsung sinkron ke akun Crossref, akun DOI, akun prefix DOI penerbit tersebut di Crossref, karena di Crossref itu kan sudah disuspend, jadi tidak bisa langsung otomatis. Kalau misalnya sudah dilunasi, berarti kan aktif kembali setelah dilunasi oleh si pengelola penerbit jurnal ini. Dia melunasi ke Crossref, maka akan aktif kembali. Akun yang tadinya disuspend itu akan aktif kembali. Nah, setelah aktif, si pengelola yang setiap masing-masing jurnal ini dia harus mengaktifkan dengan cara klik submit, atau bisa juga dengan cara export XML dan import file XML itu ke dalam akun prefix DOI, yaitu ke link doi.crossref.org. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau mendemokan cara dengan cara submitter atau submit dari OJS langsung tersinkron ke Crossref. Pertama, kita setelah login ke jurnal, saya ulangi dari pertama login, si pengelola jurnal itu login, kemudian nanti ada akun. Di dalam akun login itu ada nampak, tergantung, biasanya ada memang jurnal manager yang akun jurnal manajernya. Jadi kita klik akun jurnal manager, maka akan terbawa ke jurnal manajemen. Nah, di bawah jurnal manajemen ini atau di bawah manajemen pack ini ada yang paling bawah import export. Kita klik import export ini, maka akan terbawa ke halaman import export data. Import export data ini artinya kita mengambil file XML dari OJS untuk kita ekspor lagi ke dalam platform pengindeks lainnya atau platform yang dibutuhkan seperti DOAJ. Ada kalanya juga misalnya pemindahan satu domain jurnal ke domain baru, yaitu dengan cara di jurnal lama kita ekspor kemudian kita impor di sini di jurnal baru. Itu untuk kasus pemindahan untuk pemindahan dari jurnal lama ke jurnal baru. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan mengaktifkan DOI, yaitu di Crossref. Crossref ini untuk DOI yang memang berlangganan dengan penyedia Crossref. Kalau negara-negara Rusia, misalnya negara wilayah Rusia atau Eropa sana, mereka mungkin bukan lewat Crossref membeli DOI-nya, ada melalui datasheet, ada juga melalui Medra, dan
Ya, yang saya tahu itu ada Medra selain Crossref itu untuk negara-negara wilayah Rusia, atau bisa juga dengan dataset. Namun untuk kita wilayah Asia, saya lihat kebanyakannya adalah lewat Crossref. Oke, kemudian kita klik Crossref ini, maka akan terbawa ke halaman Crossref. Nah, Crossref export. Di halaman Crossref export ini, pertama sebelum kita mengaktifkan, kita harus pastikan dulu apakah ada dicentang otomatisnya atau tidak. Jadi kita klik di setting ini, configure the Crossref export ini, kita klik ini, maka akan terbawa ke halaman pengaturannya. Nah, di sini sudah diisi nama depositornya, boleh nama editor in chief atau nama managing, atau bisa juga misalnya managing editor. Dan di sini adalah email depositornya, email masing-masing jurnal. Nah, di username dan password ini adalah username yang harus diisi oleh pengelola jurnal, yaitu username Crossref, username berlangganan DOI di Crossref-nya untuk prefix. Katakanlah misalnya di tempat saya ini sudah dibeli akun DOI Crossref-nya dengan nama ini, kemudian di sini password akun login ke prefix DOI di Crossref. Nah, yang perlu kita lihat di sini register DOI automatically. Nah, ini harus tercentang. Artinya nanti setiap terbit di edisi berikutnya, nomor berikutnya jurnal ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan secara manual, dia akan langsung aktif begitu dia submit, mungkin selang 1 jam atau 2 jam atau mungkin sampai 3 jam lah. Oke, di sini sudah tercentang kasusnya. Edisi pertama ini dia tidak aktif karena pada saat pas diaktifkan edisi ini prefixnya sudah disuspend karena terlambat bayar mungkin. Nah, begitu dia sudah terbit, kemudian barulah aktif DOI-nya, barulah aktif suspendnya dicabut, dan barulah aktif prefixnya. Maka dia harus diaktif secara manual. Caranya kembali lagi ke Crossref export, yaitu klik manage DOI, klik di sini. Yang tadi di bawah itu setting, kita ingin memastikan apakah ada dicentang automatically atau tidak. Kalau dicentang automatically, berarti kita bisa langsung klik di manage DOI, maka akan terbawa ke halaman manage DOI. Nah, ini dia halamannya. Ini manage issue, atau di sini adalah artikel-artikel yang terbit. Dan di sini ada yang tercentang. Ini artinya not deposit, artinya belum aktif. Patutlah yang ini belum aktif, Nah, ini artikel kedua, ini ketiga, dan seterusnya ini belum aktif. Yang baru aktif yang ini tadi saya coba secara manual sebelum tutorial saya buat. Nah, ini belum aktif semuanya, belum aktif. Kembali ke manajemen DOI. Ini sudah ada status submitted, artinya sudah aktif nih, sudah disubmit ke dalam akun DOI Crossref. Artinya si OJS ini udah langsung terintegrasi ke DOI Crossref-nya. Karena tadi ada tercentang automatically. Sekarang yang no deposit ini, bagaimana caranya agar berubah status menjadi submitted? Caranya ini harus dicentang dulu. Kemudian kita klik register. Coba kita klik register. Kita klik, maka OJS akan bekerja mensinkronkan ke akun prefix di dalam doi.crossref.org, maka akan disubmit secara otomatis, tersinkron ke sana. Dan kalau berhasil, ini akan berubah menjadi submitted. Kita tunggu, dan ini membutuhkan proses yang agak sedikit lama karena dia mensinkron dari satu platform ke platform lainnya. Nah, sambil menunggu, saya akan menjelaskan bahwa di sini ada menu-menu, ada no deposit. Ini artinya ingin melihat berapa banyak jumlah yang belum terdeposit atau belum aktif. Kalau yang ini adalah valid, gagal. Nah, ini dia sudah berhasil, semuanya sudah submitted.
dan di sini tidak ada lagi centang, dan di sini sudah. Kita coba refresh halaman ini, nanti kita coba lihat semua yang error ini akan berubah ke halaman link artikel. Kita coba klik yang pertama ini, kita klik enter atau klik refresh ini, kita lihat apakah masih not found atau bisa langsung terbawa ke halaman. Jadi halaman artikel itu nanti cukup halaman DOI ini, doi.org 10/10.29103. Nah, ini dia sudah berubah linknya, terbawa ke halaman. Nah, ini dia sudah berhasil. Jadi yang tadinya link DOI dia langsung terbawa kemari, atau di bawah ini kita coba klik lagi, nanti akan tetap terbawa di halaman ini lagi, tidak terbawa ke halaman not found. Jadi ini namanya sudah aktif. Itulah cara bagaimana mengaktifkan DOI yang tadinya not found menjadi aktif. Nah, ini sudah ya. Kita coba yang kedua. Ini di awalnya tadi saya klik, terbawa ke halaman not found. Ini juga saya klik. Ini juga saya klik. Saya klik semuanya. Apakah semuanya sudah aktif? Artikel pertama tadi saya coba sebelum saya buat tutorial ini, saya coba klik submitted register dan berhasil. Dan artikel yang kedua juga, artikel ketiga juga sudah mulai mengarah ya, berhasil ya. Ini dia, berhasil ini. Jadi kalau misalnya saya klik lagi di bawah ini adalah link DOI nya. Kalau saya klik ini tetap lagi terbawa ke halaman URL 36ojs.unimal.ac/GREC/artikel/view/3617. Ini adalah link artikel dengan judul ini. Jadi ini adalah link DOI nya. Nah, sudah aktif kembali. Begitulah teman-teman cara mengaktifkan DOI yang tadinya not found ya, atau yang statusnya not deposit sudah berubah menjadi submitted. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu pengelola jurnal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.